Hari ini tepatnya Senin 26 Agustus 2024. Hati saya terkejut, bersedih karena kehilangan sosok yang banyak mempengaruhi pemikiran saya melalui tulisannya Renungan Seri Slamet, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Dr. Andar Ismail. Saya tadi pagi terkejut mendapat WA dari seseorang menyatakan bahwa tadi malam pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, beliau sudah dipanggil oleh Tuhan. Walaupun tidak dijelaskan apa penyebabnya. Namun sebelumnya saya sudah mendapat informasi dari seorang rekan di BPK Gunung Mulia bahwa akhir-akhir ini beliau bahkan tidak lagi bisa datang ke kantor BPK Gunung Mulia, ruangan kerjanya, karena alasan kesehatan. Jadi karena itu saya bisa mengerti rupanya sangat serius. Saya sangat bersyukur pada Tuhan mengenal Bapak Pendeta Emeritus Dr. Andar Ismail, karena saya menulis disertasi saya dalam pendidikan orang dewasa tentang pemikiran Bapak Andar Ismail mengenai pendidikan orang dewasa. Dan saya mengerjakan disertasi itu kurang lebih 3,5 tahun dan kemudian bisa selesai tahun 2017. Lalu tahun 2018 disertasi itu beliau minta untuk diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Dan kebetulan memang disertasi itu dibuat untuk 2 bahasa, satu bahasa Indonesia supaya bisa diuji oleh external examiner yang ada di Indonesia. Ada 2 orang mereka. Lalu kemudian dalam bahasa Inggris saya sediakan untuk dibaca oleh external examiner pada waktu itu berada di Inggris. Beliau ada di Belfast. Nah, jadi membaca tulisan beliau, pemikirannya di dalam Seri Slamet menggugah pemahaman saya, membuka pemahaman saya bagaimana sosok Andar Ismail menggabungkan teologi, Alkitab, pedagogi, ilmu sosial, ilmu psikologi orang dewasa, jurnalistik, keterampilan itu dia bawa semua dalam mengemas pesan-pesan, yaitu dalam buku renungan Seri Slamet yang dikhususkan untuk mereka yang ada di akar rumput, supaya semua warga gereja atau orang dewasa dari berbagai ragam denominasi bahkan keyakinan bisa memahami apa yang hendak dia jelaskan. Dan beliau memilih tema-tema praktek kehidupan Kristen dari Natal, Paskah, hingga buku terakhir mengenai aktualisasi diri selamat berguna, dan semua dikemas oleh beliau dalam 33 bab. Dan 33 itu adalah simbolisasi dari komitmen beliau untuk mengikut Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang berusia 33 tahun di bumi ini. Dan pada tahun 2022 ketika beliau selesai menulis selamat berguna atau aktualisasi diri, di situ ada tulisan beliau mengatakan sudah selesai semua tugasnya, karena kerinduannya adalah menyelesaikan seri buku selamat itu hingga judulnya 33 tahun. Dan beliau diizinkan oleh Tuhan dan berhasil, itu yang sangat luar biasa. Dan saya pun sangat diberkati ketika membaca 2 buku lanjutan dari Seri Slamet itu. Yang pertama adalah Tukang Ngantar Seri Slamet yang terbit tahun 2023, dan ini juga 33 renungan mengenai percaya diri. Dan kemudian buku lainnya adalah Tukang Cerita Seri Slamet, juga 33 renungan mengenai yang penuh kasih. Secara khusus dalam buku ini sangat menarik, dia ingin menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus yang tukang cerita di dalam Alkitab itu adalah Tuhan anak Allah yang datang menjelaskan bahwa Bapaknya menunggu pertobatan banyak orang karena begitu penuh kasihnya dia kepada
semua orang yang berdosa supaya datang untuk menikmati kasih karunia-Nya. Itu intinya di sini dalam buku yang ditulis tahun 2024. Jadi Pak Andar Ismail, menurut hemat saya ketika saya pikir-pikir tadi malam bahwa buku apa ya yang akan dia tulis nanti terbit di RUA 2025, rupanya nggak tahu kenapa itu hanya pemikiran saya di tengah malam. Saya terbangun, saya memikirkan beliau, tahu-tahu tadi pagi mendapatkan berita bahwa beliau sudah bersama dengan Tuhan. Saya mengucapkan selamat jalan Pak Andar Ismail. Benar, berulang kali Bapak menjelaskan bahwa setiap orang harus ingat hari kematiannya, dan hari kematian itu sudah tiba dan Bapak sudah mengalaminya. Dan Bapak mewariskan tulisan-tulisan yang begitu berharga bagi pemimpin gereja, bagi warga gereja, juga bagi orang dewasa. Apapun denominasi bahkan keyakinannya, karena bisa terlihat bagaimana respon dari orang-orang yang membaca seri Selamat dari berbagai kalangan. Luar biasa hikmat Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada Bapak Andar Ismail. Kami, saya terutama yang masih diizinkan Tuhan untuk berkarya ini, akan terus mengingat bagaimana dalam mengemas pelajaran khususnya melalui tulisan atau mengembangkan keterampilan pedagogi literatur bisa terus dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman, khususnya di era digital sekarang ini. Tugas Bapak sudah selesai. Sebagaimana seringkali Bapak mengatakan dalam tulisan ini, akan terus berkarya sampai Tuhan memanggilnya, dan sudah selesai. Dan kiranya banyak orang yang membaca seri Selamat, dan khususnya banyak orang yang sudah Bapak latih dulu melalui keterampilan, melalui keahlian pendidikan agama Kristen, khususnya di Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Jakarta, kiranya boleh mendapat berkat lalu kemudian mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sangat kreatif. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih bahwa saya boleh berjumpa dengan Bapak pada waktu menulis disertasi itu beberapa kali, dan juga 2 kali pernah Bapak sediakan buat saya untuk boleh menyajikan temuan-temuan saya tentang pemikiran Bapak di balik seri Selamat. Dan kali kedua saya ingat pada waktu itu adalah juga membedah buku Selamat dan membedah disertasi yang sudah tuntas saya kerjakan, lalu kemudian dikemas menjadi buku yang berjudul Mendidik Warga Gereja Melalui Selamat. Dan Bapak sendiri yang memilih judul ini, dan Bapak sendirilah juga yang menuliskan secara singkat apa isi buku ini di bagian belakang. Saya kagum, saya berterima kasih, terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak telah mewariskan hal yang berharga seperti dalam buku yang Bapak tulis, Selamat Mewaris. Dan warisan yang diberikan oleh Bapa dalam Yesus Kristus sudah Bapak nikmati sekarang. Selamat jalan.